Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan zikir 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dzawil fadli wal irfan, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahman dan Saifuddin MPD Hafizahullah, juga Bapak Dr. Kiai Muhammad Kamaluddin MA Hafizahullah, para asatiz, para ustazat dan seluruh yang hadir pada pengajian ba'da subuh kali ini. Demikian juga ibu-ibu dan para santri putra-putri Darus Sholihin yang saya banggakan, yang saya sayangi. Alhamdulillah, syukurillah, pada ba'da subuh kali ini kita telah berikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, Islam juga sehat walafiat, sehingga bisa kita berkumpul dalam kajian tafsir Jalalain ini. Dan mohon maaf ya, ba'da subuh yang lalu saya tidak bisa mengisi langsung ya. Alhamdulillah di Bandali Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Kamaluddin MA berkenaan dengan ada istilahnya ya, pelantikan atau pengukuhan Majelis Ulama artinya tingkat kelurahan kecamatan Limo, yang tempatnya di Masjid Al-Mutmainah di daerah Meruyung. Jadi sekarang ini rupanya kelurahan-kelurahan dibentuk ya MUI, Majelis Ulama tingkat kelurahan. Dan untuk Kecamatan Sawangan, di mana Bedahan ini masuk Kecamatan Sawangan, alhamdulillah juga sudah dibentuk ya. Di mana ketuanya sekarang ini di Bedahan Bapak Haji Babas ya, Basyari MPD. Dewan pertimbangannya Pak Dr. Kiai Ahmad Kamaluddin MA untuk di Bedahan. Ya, jadi seluruh ya kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Depok ini sudah istilahnya mengadakan pengukuhan pelantikan Majelis Ulama, sehingga dari mulai pusat sampai ke kelurahan ini sudah kita ya bentuk. Maka ketika kena acaranya ya ba'da subuh dihadiri Pak Wali Kota juga, jadi saya ba'da subuh yang lalu jadi izin tidak bisa ya mengisi ya. Dan alhamdulillah sekarang longgar waktunya sehingga bisa mengisi kembali. Sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah, mudah-mudahan barokah dari surah Fatihah.
ilmu yang kita kaji walaupun tidak begitu banyak atau tidak begitu lama, tapi mudah-mudahan ilmu ini penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya nafi, bermanfaat, lengket terus, dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kurang sehat, baik yang di sini, di rumah sakit, kita doakan mudah-mudahan pada sembuh semuanya. Yang meninggal dunia, mudah-mudahan ahlul khair. Kemudian juga yang sedang usaha, Allah mudahkan usahanya. Yang sedang ada kesulitan, kesedihan, Allah angkat kesulitan kesedihannya. Yang sedang belajar, putra-putri kita, cucu-cucu kita, santri-santri kita, jamaah kita, mudah-mudahan sukses belajar. Yang sedang berjuang di jalan Allah untuk musholanya, madrasahnya, sekolahnya, majlis taklimnya, termasuk pondok pesantren Darus Shalihin, mudah-mudahan perjuangan dimudahkan oleh Allah. Yang berimpak, berjariah, berwakaf, mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. COVID-19 dan juga COVID Mikron dan yang lain-lainnya, musibah-musibah mudah-mudahan dijauhkan dari kita, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan segera disirnakan sehingga negeri kita ini penuh dengan baldah thayyibah wa rabbun ghafur bi barakatul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekarang ayat 118 wa 'ala salasah. Seperti biasa kita baca dulu bil barokah, karena insyaallah dalam satu hurufnya minimal 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para santri dibuka kitab tafsirnya, tidak boleh ada yang ngantuk, tidak boleh ada yang ya bercanda, tapi harus yang ya konsentrasi, khusyuk ibadah dan kajian tafsir. Diikuti oleh semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita terjemahkan tafsir Al-Jalalain ini. Wa taba 'ala salasatil ladzina khulifu 'anit taubah. Wa taba, dan Allah telah menerima taubat. Ala salasati, atas 3 orang, alladzina khulifu, yaitu orang-orang yang yaitu orang-orang yang tidak mengikuti perang,
anit taubati daripada tobat alaihim atas mereka biqorinatin dengan adanya faktor-faktor tertentu hatta idza dhaqat sehingga apabila telah sempit alaihim atas mereka al-ardu bumi bima rahubat padahal bumi itu luas ay ma'a ruhbiha ay sa'atiha padahal bumi itu luas fala yajiduna makanan maka mereka tidak menemukan suatu tempat yatma'innuna ilaihi yang merasa tenang mereka merasa tenang ilaihi kepadanya wadaqat alaihim anfusuhum wadaqat dan telah sempit alaihim atas mereka anfusuhum jiwa-jiwa mereka qulubuhum artinya hati-hati mereka lil gommi karena merasa bingung wal wahsyati dan terasa asing bitakhiri taubatihim dengan ditunda penerimaan taubat mereka fala yas'uha sururun wala unsun maka jiwanya itu tidak ada rasa gembira dan tidak ada rasa kondusif tidak ada rasa nyaman wazannu dan mereka menduga aikonu mereka telah yakin an mukhaffafatun artinya annya diringankan bacaannya bukan anna tapi an bahwa la malja'a tidak ada tempat berlindung minallahi dari Allah ya dari azab Allah illa ilaihi kecuali kepada Allah summa taba alaihim kemudian Allah menerima tobat alaihim atas mereka waffaqahum litaubati artinya Allah telah memberikan taufik kepada mereka litaubati untuk bertobat liyatubu agar mereka bertobat kembali kepada Allah innallaha sesungguhnya Allah huwa dialah at-tawwabu zat yang maha penerima taubat Ar-Rahimu yang maha penyayang. Hadirin hadirat beserta para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kaji tafsir Al-Jalalain ini, dan sebelum ke ayat berikutnya mungkin perlu kita tadaburi, perlu kita pahami makna dari ayat 118 surah At-Taubah. Hadirin hadirat para santri yang saya banggakan, yang saya muliakan, dalam ayat Al-Quran ini kita melihat, kita membaca ya secara ya global dikatakan wa ala salasah, dan atas 3 orang alladzina khulifu ini yang
tidak ikut berperang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak supaya ikut berperang, sehingga mereka dipandang berdosa dan hati mereka menjadi sempit. Di dalam ayat Al-Quran ini tidak dijelaskan mengenai yang 3 orang ini siapa, ya, hanya dikatakan wa ala salasah, atas 3 orang. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mengenai siapa nama-nama para sahabat yang tidak ikut perang yang 3 orang tadi. Ini penjelasannya ada di dalam tentunya hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ya hadis ini antara lain tujuannya adalah punya peranan sebagai bayan, sebagai penjelas kepada ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global, ya, di mana dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 44 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Artinya tujuan atau tugas Rasulullah litubayyina linnas, supaya memberikan penjelasan kepada umat manusia ma nuzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka, wa la'allahum yatafakkarun, dan agar mereka berfikir. Nah, jadi di antara tugas Rasulullah itu memperjelas makna yang terkandung di dalam Al-Quran yang bersifat istilahnya global. Jadi wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi kami turunkan Al-Quran supaya engkau Muhammad memberikan penjelasan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka berfikir. Nah, siapa aja dalam hadis itu yang 3 orang ini sebagai penjelas, ya, di dalam tafsir Al-Jalalain sendiri tidak dijelaskan nama-namanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai informasi dan mungkin menambah wawasan di dalam buku sederhana yang saya tulis, ya, ini judulnya Panduan Kuliah Agama Islam. Ini ditulis sekitar tahun 2000-an yang lalu, sekarang udah 2022, ya, lama sekali. Bahkan buku ini awalnya ada sebagai katakanlah diktat, buku yang pelajaran, di mana saya lebih 10 tahun sebagai dosen agama Islam atau koordinator dosen agama Islam di namanya APP. APP itu singkatan dari Akademi Pimpinan Perusahaan di Gang Timbul, Jagakarsa. Ya, sekarang sudah tidak aktif lagi. Nah, ketika saya jadi dosen agama Islam di sana, kebetulan direkturnya Pak Dr. Edi Mulyadi namanya, itu minta kepada saya sebagai koordinator dosen agama Islam di sana supaya menyusun silabus sekaligus buku. Nah, setelah bukunya diterbitkan oleh Akademi Pimpinan Perusahaan dan jadi buku wajib bagi mahasiswa-mahasiswi APP, Akademik Pimpinan Perusahaan dari kalangan umat Islam, karena di sana itu di APP ya tidak seperti di PT IKI atau UIN atau IIKI, ya, yang khusus mahasiswa-mahasiswinya dari umat Islam. Tapi kalau di Akademi Pimpinan Perusahaan itu sama dengan di UI atau di Gunadarma yang umum lah. Jadi ada
Ada mahasiswa yang Muslim, ada yang Kristen, ada juga yang Katolik, ada juga yang Hindu, Buddha, campur aduk. Tapi khusus untuk umat Islam ada dosen. Ya, dari Kristen juga ada pendetanya. Nah, dari umat Islam itu dengan saya diminta untuk menjadi dosen sekaligus koordinator. Nah, ceritanya tahu saya minta kepada saya sebagai dosen, kok kenal? Katanya gara-gara ketika ada pimpinan dosen dari APP datang ke Gunadarma, toko buku, datang ke Gramedia, toko buku di Depok itu, rupanya ketemu dengan buku saya yang judulnya Umat Bertanya, Ulama Menjauh. Dan dulu masih warna kuning, ada biografi atau riwayat hidup saya, sehingga kata dari APP ini tertarik ya dengan riwayat hidupnya dan kayaknya cocok untuk menjadi dosen dan koordinator agama Islam di sana. Akhirnya saya diminta untuk menyusun ya jadi dosen di sana dan sekaligus nyusun buku. Nah, di antara yang ya kita susun ini adalah panduan kuliah agama Islam. Ketika di dalam buku ini ada 16 materi perkuliahan, dari mulai masalah agama Islam, akidah, syariah, akhlak, sampai kepada kepemimpinan dalam Islam dan ya etika berdagang dalam Islam, kemudian juga bagaimana usaha-usaha apa yang menurut Islam dianjurkan dan diberantas oleh syariat Islam ya, karena ada hubungan dengan akademi pimpinan perusahaan APP kan. Jadi kita silabusnya disesuaikan. Ini dibahas ada tidak kurang 16 materi. Nah, di antara yang ada hubungan dengan tafsir ini adalah ketika membahas fungsi hadis. Jadi fungsi hadis Nabi kita Muhammad SAW ada bermacam-macam fungsi. Yang pertama adalah bayan takrir. Bayan takrir artinya adalah hadis berfungsi untuk memperkokoh dan memperkuat pernyataan Al-Quran. Ya, dicontohkan di sini seperti ya Yuhannas innallaha kataba alaikumul hajja fahajju. Sungguh Allah wahai manusia telah mewajibkan ibadah haji, maka ibadah hajilah. Ini hadis ini sebagai pengokoh kepada firman Allah walillahi 'alan nasi hijjul bait, yakni surah Ali Imran 97. Ada bayan tafsir ya untuk memperjelas. Seperti ayat Quran wa aqimis shalah dijelaskan dengan solu kamaru aitumuni usolli. Ada lagi ya, bayan namanya bayan tahsis, menghususkan. Seperti hadis la yarisul muslim al kafir walal kafir al muslim, menghususkan dari ayat yusikumullah fi auladikum lizakari mislu hazil unsayain. Nah, kemudian ada yang keempat adalah bayan tabsid. Bayan tabsid itu artinya adalah memperluas keterangan dari ayat Al-Quran yang bersifat khusus, yang bersifat global. Nah, dicontohkan di sini pada halaman 65 firman Allah wa 'alas salasatil ladzina khulifu, surah At-Taubah ayat 118. Artinya wa 'alas salasatil ladzina khulifu, dan bagi 3 orang yang tidak mau pergi ke medan peperangan. Kisah yang dimaksudkan dalam ayat tersebut telah diperjelas oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Mardawai namanya dari Anas bin Malik, yang menyatakan dengan tegas bahwa 3 orang tersebut adalah yang pertama Ka'ab bin Malik As-Sulami, yang kedua Hilal bin Umayyah Al-Waqifi, dan yang ketiga Mararah bin Rabi'ah Al-Amiri. Itu diperjelas oleh hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau enggak kita baca hadisnya, enggak udah baca keterangannya, bingung yang dimaksud dengan 3 orang di sini itu siapa, ya namanya. Jadi dipertegas bahwa yang 3 orang itu sekali lagi adalah Ka'ab bin Malik As-Sulami, yang kedua Hilal bin Umayyah Al-Waqifi, dan yang ketiga Mararah bin Rabi'ah Al-Amiri. Jadi kesimpulan dari ayat 118 ini bahwa ada 3 orang sahabat tadi yang tidak ikut berperang, sehingga bagi mereka ada penyesalan yang luar biasa, sehingga bumi yang lapang yang luas ini merasa sempit dan tidak ada yang tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah. Kemudian ketiga-tiganya bertobat, menyesali atas kekeliruannya itu. Akhirnya karena tobatnya sungguh-sungguh, ya Allah Subhanahu wa taala summa taba alaihim liyatubu ini akhirnya menerima tobat mereka. Innallaha huwat tawwabur rahim, karena Allah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Itu ya khulasah kesimpulan dari ayat 118. Sebagai informasi bahwa ketika kita bersalah, ya hendaknya kita bertobat kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar, menyadari kesalahan-kesalahan kita. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pun akan menerima tobat kita. Kemudian kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullaha, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, bitarki ma'asihi, dengan meninggalkan segala maksiat kepada Allah. Ma'asi itu jamak dari maksiatun, ya. Kalau satu maksiat bahasa Arabnya maksiyah, tapi kalau 2 maksiatani, kalau jamak banyak ma'asi. Jadi ma'asihi bitarki ma'asi, dengan meninggalkan ya maksiat-maksiat kepada Allah. Wa kunu, dan hendaklah kalian berada ma'as shadiqin, beserta orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Fil imani, dalam beriman. Wal uhudi, wal uhudi ini dan janji-janji. Uhud jamak dari ahdun, jamaknya uhud. Jadi wal uhudi dan janji-janji. Bi an talzamus sidqa, dengan kalian ya memastikan ya asidqa ini kejujuran. Artinya jangan sampai lepas daripada kejujuran. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tadaburi ayat 119 surah At-Taubah ini. Dari surah At-Taubah ayat 119 ini minimal ada 2 hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bahwa kita sebagai orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diseru supaya senantiasa bertakwa kepada Allah. Dengan bagaimana cara bertakwa kepada Allah? Di sini ditafsirkan bitarki ma'asihi, dengan meninggalkan segala maksiat kepada Allah. Tapi lengkap lagi pengertian takwa itu sendiri adalah imtisalu awamirillah
wajtinabu nawahihi. Jadi penjelasan yang lebih lengkap, pengertian bertakwa kepada Allah adalah mematuhi segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan, segala hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang terhormat, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada kita, menyuruh kepada kita supaya kita bertakwa kepada Allah? Saya pernah merenung, artinya mentadaburi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita supaya selalu bertakwa. Bahkan ada dalam Al-Quran itu ayat yang cukup pendek, hanya satu baris, akan tapi perintah takwanya itu sampai diulang 2 kali. Dalam satu ayat yang pendek tadi, perintah takwanya diulang sampai 2 kali. Tepatnya dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Surat apa? Al-Hasyr, ayatnya ayat 18. Di situ sampai 2 kali dalam ayat yang pendek. Coba perhatikan ya, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kita lihat di dalam ayat 18 surah Al-Hasyr ini yang cukup pendek tadi, hanya sebaris, tapi 2 kali kata-kata ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah seorang jiwa ya memperhatikan apa yang mau dibawa untuk hari esok. Maksudnya hendaklah jangan terlena oleh kenikmatan duniawi, tapi harus ingat bahwa kita ini akan kembali ke akhirat. Bekal apa yang harus kita bawa? Lalu Allah berfirman melanjutkan wattaqullah, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian perbuat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jadi 2 kali diulang kata ittaqullah. Setelah saya renungkan, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada kita ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena dengan kita hidup selalu takwa kepada Allah, ikut perintahnya dan menghindari larangannya, kita akan bahagia dunia akhirat. Hidup ini akan bahagia dunia akhirat. Kenapa? Karena ketika bertakwa, maka hidup ini akan menjadi mulia. Hidup ini akan bermakna. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ada penggalan ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi dengan kita hidup bertakwa ini, hidup ini akan mulia, hidup ini akan bermakna. Banyaknya orang yang korupsi, yang berzina, atau mungkin narkoba dan yang lain-lainnya, itu menurut saya karena akhirnya namanya hancur, namanya jelek, keluarganya malu, itu gara-gara ketakwaannya luntur. Tapi kalau selalu bertakwa kepada Allah, insya Allah hidup ini akan mulia dan terhormat. Yang kedua, di akhirat juga kita disiapkan surga ketika kita bertakwa. Coba baca surah Ali Imran ayat 133. Di situ ada ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Hendaklah bergegas untuk meraih maghfirah dan surga, di mana luasnya surga bagaikan 7 lapis langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan surga tersebut untuk orang-orang yang bertakwa kepada. Jadi berarti ketika kita hidup
bertakwa kepada Allah di dunia menjadi mulia, terhormat, sementara di akhirat kita akan menjadi ahli surganya Allah. Kan jadi luar biasa. Makanya saya katakan tadi, Allah menyuruh takwa kepada kita karena sayang kepada kita, sehingga hidup ini akan mulia dan di akhiratnya menjadi ahli surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, dari ayat ini yang perlu kita perhatikan adalah wa kunu ma'as shadiqin. Ini ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam masalah pergaulan, ya, terutama anak-anak muda nih, para santri, perhatikan dalam bergaul rupanya tidak boleh asal-asalan gaul, tapi harus difilter, harus dipilih-pilih mana orang yang baik, mana yang tidak baik. Karena Allah menyatakan di sini wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kalian berada bersama beserta orang-orang yang jujur. Shadiq ini kan artinya yang benar, yang jujur. Jadi tidak boleh kita campur bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, karena khawatir akan ya ketimpa atau ketularan tidak baik. Tapi kalau kita dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, insya Allah kita akan menjadi ikut-ikut juga, insya Allah jujur, menjadi baik pula, insya Allah. Di sini kita diminta supaya beserta orang-orang yang jujur fil iman, dalam keimanannya, juga wal uhud, ya, dalam janji-janjinya, bi antal zamusidko, bahwa kita bermulazamah, ya, dengan kejujuran ini. Artinya jangan sampai lepas dalam diri kita untuk berbuat jujur. Ada hadis Nabi mengatakan dalam Sahih Bukhari Muslim itu, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Mesti kalian berbuat jujur, karena kejujuran itu mendorong orang kepada kebaikan dan berbuat kebaikan itu mendorong orang masuk ke dalam surga. Rasulullah melanjutkan hadisnya, wa iyyakum wal kizba fa innal kizba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan hati-hati kamu jangan berbuat bohong, dusta, karena kebohongan, kedustaan itu yahdi ilal fujur, mendorong orang berbuat jahat, wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kejahatan itu mendorong orang masuk api neraka. Nauzubillah min zalik. Jadi oleh karena itu kita hendaknya beserta orang-orang yang shadiq, yang benar, yang jujur, yang betul-betul bisa kita ikuti, ya. Hadirin hadirat yang terhormat, karena ayat 120 ini maka nali ahli Madinah cukup panjang, jadi insya Allah kita akan baca dan uraikan mungkin pada hari Jumat yang akan datang, insya Allah, sehingga ada waktu untuk ya diskusi, untuk tanya jawab sebelum diakhiri dengan doa. Oleh karena itu, kepada Bapak atau saudara yang mungkin ingin bertanya, kami persilahkan. Ada dua yang ngacungkan tangan. Siapa dulu nih? Antara ya, Ustaz Saifuddin dulu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya sholat pakai cadar, pakai cadar atau pakai masker? Masker lah katanya. Iya. Karena kalau cadar itu biasanya tutup semua, ya. Tapi kalau masker kan sampai ya hidung nih. Baik. Jadi yang pertama, hukum sholat pakai cadar atau masker, ya. Yang kedua, dari Bapak
Hasan Ali. Jadi boleh nggak kita sholat witir itu, ya kalau kita sholat tahajud, habis sholat tahajud kita mau baca Quran dulu, selainnya dulu, nah witirnya di belakang gitu. Jadi agak dipisah atau seperti begini, mohon maaf. Kalau saya dari rumah sholat tahajud, saya witirnya di sini, di masjid ini gampang, itu bisa nggak seperti itu? Jadi hukum sholat witir dipisah dengan tahajud. Nah itu aja, terima kasih. Baik, ada dua pertanyaan. Mas Toro, satu lagi. Bagaimana? Ikutin jarah. Terus? Cara doa di depan makam wali. Kemudian anak sekalian, kalau kita berdoa atau baca yasin di rumah dengan baca yasin di makam, fungsi itu beda nggak sih buat si mayit gitu kan? Kalau kita baca yasin di rumah nanti buat almarhum, ini kita datang ke makam, ada perubahan nggak itu nilai yang buat si mayit? Antara baca yasin di rumah dan di kuburan ya. Baik, saya kira 3 penanya kita cukupkan untuk pengajian pada subuh kali ini. Ada pertanyaan yang pertama dari Bapak Ustadz Saifuddin yang saya hormati, saya muliakan. Yang pertama mengenai sholat pakai masker, ya kayak cadar gitu ya. Jadi ya masker di menutup kepada biasanya hidung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya sudah ya teliti di dalam kitab namanya Sunan Abu Dawud, terus di kitab syarahnya namanya kitab Aunul Ma'bud ya. Kalau Abu Dawudnya 2 jilid 4 juz, sementara Aunul Ma'budnya sampai 10 jilid ya. Itu kita teliti, ada ya hadisnya yang menyatakan makruh ya, menyatakan makruh ketika sholat ini menutup menutup wajah atau menutup ya hidung ketika seseorang melakukan ibadah sholat, tapi tidak sampai kepada haram dan tidak sampai kepada tidak sah, tetap sholatnya sah. Karena yang penting ketika sholat itu ya jidatnya itu yang harus terbuka dan nempel ke tempat sujud. Nah sementara hidung itu hanya fadilah, hanya keutamaan ya, hanya sunat aja, tidak sampai kepada wajib. Nah, sehingga ketika tertutup itu hanya sampai hukumnya makruh, tidak sampai haram, tapi hukumnya makruh. Namun perlu juga mungkin dijelaskan di sini, bisa saja memakai cadar atau katakanlah memakai masker itu bisa saja berubah ya menjadi sunat atau wajib ketika misalnya ada wabah yang menurut ahli yang bisa dipercayai bahwa kalau enggak pakai masker walaupun ketika sholat misalnya bisa terjadi penularan yang hebat. Maka ketika itu kalau kita enggak pakai masker, ada keyakinan yang kuat
bahwa akan tertular si penyakit itu kepada kita. Nah, dalam keadaan seperti itu berarti wajib harus ditutup. Ada kaidah dalam usul fikih, al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Jadi hukum itu berputar bersama ilatnya, ada dan tidak ada ilat. Jadi artinya dalam keadaan normal, katakanlah misalnya tidak ada bahaya apa-apa, harusnya kan terbuka ketika sholat itu, hidung juga terbuka, ini malah ditutup pakai masker. Nah, ini yang hukum makruh itu seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi ketika enggak pakai masker, menurut ahli dokter ya, menurut ahli penyakit ini akan tertular dengan penyakit temannya yang di sebelahnya, sehingga masker ini harus dipakai supaya enggak ketularan. Nah, ketika itu berubah, yang tadinya makruh bisa menjadi sunnah, bahkan bisa menjadi wajib, ya, karena menghindari kemadharatan kan wajib. Dalam hadis la dororo wala diroro, tidak boleh memadharatkan diri sendiri, tidak boleh memadharatkan orang lain. Jadi harus dijaga. Dalam ayat Quran dikatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah dalam surah Al-Baqarah. Jangan menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Jadi kalau kita tahu ketika enggak pakai masker ini misalnya akan menular, maka berarti ketika itu ya harus dipakai, dan hukum itu bisa berubah karena kan kondisinya lain, tidak normal seperti yang biasa tadi. Itu kaitan dengan pertanyaan pertama. Yang kedua, mengenai sholat witir, bagaimana enggak lanjut setelah tahajud, artinya ada jedah dulu, ada jarak ya waktunya. Katakanlah tadi tahajud di rumah, nantilah witirnya di masjid, ya. Tapi sebelum tiba waktu subuh, ya dilakukannya. Nah, mengenai masalah antara tahajud dengan witir, tidak ada dalil yang mengharuskan untuk mualat atau terus menerus. Jadi tidak ada saya temukan dalil dari Quran, hadis atau fatwa ulama yang menyatakan antara tahajud dan witir itu harus terus menerus dilakukannya. Jadi bisa habis tahajud misalnya bisa minum dulu atau istirahat dulu, kalau capek nanti dilanjutkan witir. Asalkan dengan catatan tentunya waktunya harus sebelum tiba waktu subuh. Dan diusahakan sholat witir ini adalah sholat sunat yang terakhir dari sholat-sholat sunat yang kita lakukan. Karena ada hadis Nabi yang sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Umar yang menyatakan ij'alu akhira sholatikum bil laili witron. Ij'alu akhira sholatikum bil laili witron, artinya jadikanlah oleh kalian sholat sunat yang terakhir dari sholat-sholat sunat kalian adalah sholat witir. Jadi yang kita temukan dalilnya bahwa sholat witir ini adalah sholat ganjil dan yang terakhir dari sholat sunatan. Tapi tidak ada keterangan mesti habis tahajud langsung nyambung dengan witir. Tidak boleh dipisah misalnya. Itu jadi boleh aja dipisah yang ada di akhir-akhir sholat sunat dan tentunya sebelum tiba waktu subuh, ya, karena waktunya sebelum subuh. Kemudian yang selanjutnya mengenai cara berdoa di depan makam para wali. Nah, bagaimana misalnya ada seorang yang ziarah ke makam Wali Songo lah misalnya, ya, cara berdoanya supaya tidak jatuh kepada musyrik, ini bagaimana? Itu mungkin yang ditanyakan oleh Bapak Ustadz Haji Masuro. Karena ada yang berkata juga, katanya seseorang itu bisa menjadi musyrik, ya, di 3 tempat. Yang 3 tempat itu, yang pertama di masjid, yang kedua
di rumah sakit, dan yang ketiga di pekuburan. Mungkin di antara Bapak Ibu para santri ada yang bertanya-tanya, bagaimana maksudnya orang banyak yang jatuh musyrik di 3 tempat ini, di masjid, di rumah sakit, dan di pekuburan. Ya, penjelasannya, di masjid bisa menjadi orang musyrik kepada Allah, ya, walaupun mungkin musyriknya di sini musyrik kecil, disebutnya syirkul asghar, yaitu riya. Riya itu artinya ya pamer, ingin dipuji-puji orang. Misalnya ketika orang jadi imam, niatnya dibagus-bagusin supaya disanjung-sanjung. Termasuk ketika azan dibagus-bagusin supaya niatnya dipuji-puji, disanjung-sanjung. Atau dibaca Quran di masjid pakai speaker dibagus-bagusin dengan niat supaya orang memuji-muji, menyanjung-nyanjung. Ini termasuk musyrik kecil, ya, artinya riya. Ini juga tidak boleh dilakukan. Kemudian kalau orang musyrik di bahasa Arabnya mustashfa atau bahasa Inggrisnya hospital, ya, rumah sakit, ini bisa menjadi musyrik ketika biasanya kan di rumah sakit identik dengan obat-obatan. Jadi ketika si pasien yang sakit meyakini bahwa dia sembuhnya penyakitnya misalnya dengan obat, bukan Allah yang menyembuhkan, itu bisa menjadi jatuh musyrik karena meyakini selain Allah bisa memberi manfaat dan madhar. Dan kalau di pekuburan ini, ya, ketika seseorang datang ke pekuburan ziarah misalnya, tapi mintanya kepada yang dikubur, walaupun wali, tetap tidak boleh kita minta kepada walinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Nah, di dalam kitab namanya Syawahidul Haq, ya, saya punya kitab yang judulnya Syawahidul Haq, bukti-bukti kebenaran. Ini dikarang oleh seorang ulama dari Beirut, Libanon. Seorang ulama dari Beirut, Libanon, namanya Syekh, ya, Yusuf bin Ismail An-Nabhani, mengarang kitab namanya Syawahidul Haq. Itu di dalam kitab tersebut dikemukakan bahwa ketika kita ziarah ke kuburan, misalnya aulia wassolihin, para wali dan orang-orang soleh tadi, itu kita, ya, dibolehkan untuk kita ziarah. Akan tapi tentunya yang tujuan utama adalah tuzakirul akhirah, mengingatkan kita ke negeri akhirat, bahwa kita pun akan seperti ini, akan meninggal dunia, akan kembali ke alam akhirat. Yang kedua tentunya ketika kita berdoa, ya, di sini kan diminta bagaimana cara membaca doa, ya, di depan makam wali. Jadi yang oleh ulama dibolehkan itu ketika kita berdoanya begini, ya Allah, saya perlu sekali dengan, katakanlah misalnya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya Allah, mudah-mudahan Kau kabulkan doa ini berkat kemuliaan wali, ya, namanya misalnya yang ada di kubur tadi. Jadi mintanya harus langsung kepada Allah. Ya Allah, katakanlah misalnya saya belum diberikan momongan, ya, belum punya anak, tolong saya, ya Allah, kabulkanlah supaya segera punya anak, ya, karomah berkah daripada waliullah yang namanya ini. Itu masih dibolehkan, ya, tawasul dengan orang yang soleh yang sudah dekat dengan Allah. Nah, yang menjadi kufur atau menjadi syirik itu ketika langsung misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani atau Syekh, ya, waliullah Syarif Datullah Gunung Jati, saya belum punya anak nih, belum punya anak, tolong saya supaya punya anak. Atau misalnya supaya
saya naik pangkat, supaya saya punya jodoh dan sebagainya. Jadi minta kepada yang ada di kuburan, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dilarang sama sekali, sepakat ulama. Yakni meminta langsung kepada mayat yang ada di kuburnya, walaupun ya seorang nabi pun tetap tidak boleh kita minta langsung kepada orang, tapi harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana ketika kita membaca Al-Quran untuk almarhum-almarhumah, antara di rumah dengan di kuburan. Itu apakah ada perbedaannya? Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Ar-Risalah Syaukani ya, ada kitab yang dikarang oleh Imam Muhammad Ali Asy-Syaukani dari Yaman, bahwa membaca Al-Quran untuk yang meninggal bisa fi baitihi wa fi qabrihi. Jadi bisa di rumah, bisa di kuburan. Artinya kedua-duanya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ya, kalau ditanya lebih baik mana antara di rumah dengan kuburan, pengaruhnya bagi si mayat tadi, ya tentu ada perbedaannya. Ya lebih utamanya ya di dekat kuburan itu. Apa alasannya kita lebih utama di dekat kuburan tadi? Ya di situ terlihat ada usaha untuk ya mendekati jenazah atau katakanlah mayat yang dikubur itu. Beda dengan di rumah. Kalau ke kuburan kan ada usaha, kita jalan untuk bisa datang ke sana. Itu bagi si mayat atau keluarga yang ditinggal, bapak, ibu atau saudara, itu ada semacam katakanlah kesenangan yang tentu berbeda dengan ketika seseorang mendoakan mayat tadi hanya tinggal di rumah, ya, tinggal di masjid atau misalnya tempat-tempat tertentu. Beda dengan datang langsung. Ya mungkin taubahnya seperti ada orang yang memberikan sesuatu ya kepada kita. Kan baca Quran itu pada intinya doa, bacaan-bacaan supaya sampai kepada si mayat tadi. Nah, kalau saya ilustrasikan seperti orang memberi sesuatu kepada kita, ya memberinya dengan lewat katakanlah misalnya Gojek gitu ya, Gosen, dengan memberinya langsung datang ke rumah kita. Ya tentu kita menilai yang langsung datang ke rumah itulah yang lebih utama, lebih senang. Walaupun sama-sama senang juga, artinya dari Bandung pakai Gosen ke sini, ya katakanlah pakai tiki misalnya, kita juga senang menerima hadiah. Tapi kalau orangnya langsung sengaja, walaupun dia sedang sibuk misalnya datang ke rumah kita, itu akan kita lebih senang lagi. Perhatian itu berarti lebih dibandingkan dengan hanya sekedar dari kejauhan. Itu aja bedanya, walaupun sama-sama baik, sama-sama nyampe, tapi lebih dekat, ya tentu yang didatangi itu akan lebih senang. Ya, karena akan diberi sesuatu, jadi senang. Kalau ditagih mungkin enggak, tapi kalau yang diberi itu lebih dekat, akan lebih senang dibandingkan dengan ngasihnya dari kejauhan. Itu aja jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah Jumat yang akan datang sehat semua sehingga bisa kita istiqomah belajar lagi Al-Quran dan tafsirnya. Insyaallah. Kita akhiri dengan doa. Allahumma arhamni bil Quran. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana
hajata ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir batin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.